Di dunia One Piece, kita mengenal banyak karakter hebat. Mereka tertawa, berjuang, bahkan mati demi mimpi mereka. Tapi ada satu sosok yang justru diam, pasrah, dan perlahan-lahan menghilang dari dunia. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat untuk menunjukkan luka. Namanya Bartholomew Kuma. Dulu dia seorang raja, seorang revolusioner, seorang ayah. Tapi ketika kita pertama kali melihatnya, yang kita tahu hanyalah satu. Dia adalah senjata pemerintah dunia. Tak berperasaan, tak berjiwa, mesin pembunuh. Tapi apa jadinya kalau ternyata di balik tubuh dingin itu tersembunyi penderitaan yang tidak pernah ingin dia tunjukkan pada siapapun. Kuma bukan karakter utama, bukan juga karakter yang sering muncul. Tiap kemunculannya selalu menyisakan tanya dan kesedihan yang tidak pernah terucap. Kenapa dia membantu topi jerami di Sabaody? Kenapa dia menjaga kapal mereka bahkan setelah pikirannya dilenyapkan? Dan kenapa dia mau dijadikan budak di bawah kaki para naga langit yang selama ini dia tentang? Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang besar, sesuatu yang hancur. Kuma adalah wajah dari pengorbanan yang tidak terlihat, bukan pengorbanan heroik seperti Ace atau Oden, tapi pengorbanan yang diam, sunyi, dan menyakitkan. Ia tidak pernah meminta dipahami. Tapi setelah Arc Egghead dan kisah masa lalunya terbongkar, kita akhirnya tahu. Segala penderitaan yang dia lalui bukan karena dia kalah, tapi karena dia cinta. Cinta kepada rakyatnya, cinta kepada pasukan revolusi, cinta kepada putrinya Bonnie, cinta kepada dunia, meskipun dunia telah menyiksanya. Dan dalam video ini, kita akan menyelami siapa sebenarnya Bartholomew Kuma. Dari raja menjadi budak, dari manusia menjadi senjata, dan dari tokoh misterius menjadi simbol penderitaan terdalam dalam semesta One Piece. Bartholomew Kuma bukanlah monster. Ia lahir di Sorbet Kingdom, sebuah negeri kecil yang lama tertindas oleh sistem dunia. Sejak muda, ia telah menyaksikan kejahatan kaum naga langit. Ia tahu dunia ini rusak, tapi penderitaannya dimulai bukan dari medan perang, melainkan dari cinta seorang ayah. Ketika putrinya, Bonnie, menderita penyakit genetik langka, Kuma tahu bahwa tak ada tempat di dunia ini yang akan menyelamatkan anaknya, kecuali ia sendiri menyerahkan tubuh dan nyawanya. Ia lalu bergabung dengan pasukan revolusi, berdampingan dengan Dragon. Tapi saat tahu hidup Bonnie dalam bahaya, Kuma membuat perjanjian terlarang. Ia menyerahkan tubuhnya kepada pemerintah dunia agar Bonnie selamat. Sebagai gantinya, ia menjadi eksperimen Vegapunk. Sedikit demi sedikit tubuhnya diubah. Tangannya bukan lagi milik manusia, kepalanya bukan lagi kepala seorang ayah, dan akhirnya pikirannya pun dihapus. Bayangkan kehilangan identitasmu. Tidak bisa lagi memeluk anakmu, tidak bisa lagi menyebut namanya. Itulah yang Kuma hadapi. Namun sebelum sepenuhnya hilang, ia melakukan satu hal terakhir. Ia menjaga kapal topi jerami selama 2 tahun. Karena ia percaya Luffy dan krunya akan membawa harapan bagi dunia. Bahkan setelah jiwanya dikubur dalam mesin Pacifista, tubuhnya tetap berdiri melindungi masa depan. Dan ketika kita melihatnya kembali di Mary Joyce, tubuhnya dijadikan tunggangan oleh para naga langit. Seorang raja, seorang revolusioner, kini menjadi budak yang bahkan tak bisa menolak ketika diinjak-injak. Tapi kisahnya belum berakhir di sana. Ketika Bonnie tumbuh dewasa dan melihat semua itu dengan mata kepala sendiri, ia akhirnya mengerti. Ayahnya bukan pengecut. Ia adalah pahlawan sejabien yang memilih penderitaan agar orang lain bisa tersenyum. Dan ketika Kuma terakhir kali menatap langit, hanya satu hal yang ia pikirkan selama Bonnie hidup. Semua ini tidak sia-sia. Bartholomew Kuma bukanlah manusia biasa.
Ia adalah simbol dari satu hal, pengorbanan yang tidak egois, yang lahir bukan dari hukum, bukan dari kekuasaan, tapi dari cinta yang begitu dalam kepada orang lain. Dalam filsafat Emmanuel Levinas, moralitas sejati lahir ketika kita berhadapan langsung dengan wajah orang lain, ketika kita melihat penderitaan mereka dan menyadari bahwa kita tidak bisa lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Dan di titik itu, tanggung jawab menjadi tak terhindarkan. Kuma melihat wajah itu, wajah rakyatnya, wajah rekannya di pasukan revolusi, dan wajah putrinya sendiri, Bonnie. Ia melihat penderitaan mereka, dan sejak saat itu ia tahu hidupnya bukan lagi miliknya. Itulah mengapa Kuma menyerahkan tubuhnya kepada pemerintah dunia. Ia tahu apa risikonya. Ia tahu pikirannya akan dilenyapkan, tubuhnya akan dijadikan senjata, dan harga dirinya akan diinjak-injak. Tapi dalam filsafat Levinas, tindakan etis tidak butuh balasan. Etika yang sejati bukan tentang keadilan, tapi tentang tanggung jawab absolut yang lahir karena kehadiran orang lain. Kuma tidak mengorbankan dirinya demi kebaikan bersama seperti pahlawan konvensional. Ia mengorbankan dirinya demi yang lain, demi mereka yang tak punya kekuatan untuk bertahan. Ia tidak menjadikan dirinya pahlawan. Justru karena itu, ia menjadi sosok yang paling manusiawi di antara semuanya. Ketika wajah Bonnie menangis, Kuma memilih diam. Ketika tubuhnya dihancurkan, ia tetap berdiri. Bagi Levinas, di sanalah inti dari kemanusiaan. Saat kita tidak bertanya apa yang akan kita dapat, tapi apa yang bisa kita beri kepada yang lain, bahkan jika dunia tak pernah mengerti. Penderitaan Kuma adalah bentuk cinta paling radikal. Cinta yang tidak minta dipahami, tidak minta dikenang. Hanya cinta yang menerima semua rasa sakit karena satu alasan sederhana, karena ada orang lain yang harus hidup. Kini, setelah semua cerita ini terungkap, kita bertanya kembali, siapa sebenarnya Bartholomew Kuma? Bukan sekadar mantan raja, bukan sekadar senjata pemerintah dunia, dan bukan pula sekadar ayah dari Bonnie. Ia adalah jiwa sunyi yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak butuh pengakuan, bahwa keberanian bukan selalu soal melawan, tapi kadang justru soal diam dan bertahan. Kuma adalah pertanyaan moral yang dilempar Oda kepada kita semua. Jika kamu bisa menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan segalanya, akankah kamu sanggup melakukannya? Di dunia yang ramai dengan ambisi, kekuatan, dan pencapaian, Kuma hadir sebagai kontras. Seseorang yang memilih kehilangan agar dunia punya satu harapan kecil untuk berubah. Ia mungkin bukan pahlawan di mata dunia, tapi bagi Bonnie dan bagi mereka yang tahu kisahnya, ia adalah cahaya terakhir dalam gelap. Dan di akhir hidupnya, ketika tubuhnya telah hancur, pikirannya tak lagi utuh, Kuma masih punya satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, hatinya. Hati yang diam-diam berdoa agar dunia ini tidak sekejam yang ia rasakan. Hati yang tetap mencintai meski dunia terus menyakitinya. Jadi, jika suatu hari kamu merasa sendirian dalam penderitaanmu, ingatlah satu hal. Ada seseorang di dunia fiksi ini yang memilih menjadi budak demi cinta.